warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ayanda Langgo. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dari kelas A semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi wajib pajak, melakukan perencanaan pajak, dan langkah-langkah yang harus dilakukan pajak dalam membuat perencanaan pajak yang efektif. Yang pertama, menurut saya, motivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak yaitu kemauan atau keinginan untuk meminimalkan, mengurangi beban pajak yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan dan memaksimalkan laba setelah pajak. Dikarenakan pajak tersebut ikut dalam mempengaruhi suatu pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak dalam membuat perencanaan pajak yang efektif, diantaranya yang pertama, tax saving. Tax saving adalah upaya dalam meningkatkan efisiensi beban pajak dengan memilih pilihan alternatif pengenaan tarif pajak yang lebih rendah. Yang kedua, tax avoidance. Ide utama dari tax avoidance adalah menghindari pengenaan pajak dengan melakukan transaksi yang bukan objek pajak. Yang ketiga, mengoptimalkan kredit pajak. Yang diperbolehkan, pilihlah pajak yang paling cocok dan sesuai serta paling penting paling rendah. Untuk hal ini, maka wajib pajak harus sering update dan mengikuti informasi mana pembayaran pajak yang bisa dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Contohnya, PPh pasal 22 atas pembelian fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Contoh lainnya, pembelian solar dan atau impor. Yang keempat, menunda pembayaran kewajiban pajak. Penundaan pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar aturan yang ada bisa direalisasikan dengan penundaan pembayaran PPN. Penundaan bisa dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai batas waktu yang dibolehkan, khususnya untuk penjualan kredit. Perihal hal ini, penjual bisa menerbitkan faktur pajak di akhir bulan berikutnya setelah menyerahkan barang. Yang kelima, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan menguasai dan memahami peraturan pajak yang berlaku, perusahaan bisa terhindar dari adanya sanksi perpajakan seperti sanksi administrasi, yaitu sanksi denda, bunga, atau bahkan kenaikan beban pajak, sanksi pidana, kurungan, atau penjara. Dari tips di atas bukan bertujuan untuk menyalahi aturan perpajakan atau bahkan tidak membayar pajak, tetapi memilih jalan yang paling efisien dari segi biaya maupun waktu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena setiap manusia pasti punya kesalahan, dan semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.